Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Hari ini Ibu senang sekali bisa mendampingi kalian belajar IPA kembali. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita membahas zat dan perubahannya. Pada pertemuan pertama kita membahas tentang sifat intensif, ekstensif, fisika, dan kimia. Nah, pada bagian 2 ini kita akan belajar perubahan wujud dari materi. Kalian masih ingat kan materi itu apa? Ya, materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Dia bisa berwujud padat, cair, atau gas. Oke, wujud materi, padat, cair, dan gas. Kalau dilihat partikelnya seperti ini ya, disebut molekul atau partikel. Kalau padat dia rapat, kalau cair dia renggang dan bisa bergerak bebas. Kalau gas dia lebih renggang dan bergerak bebas. Tarikan antar molekul yang paling kuat adalah pada yang padat. Ini contoh yang cair, kemudian contoh yang padat diamond, kemudian yang gas ini ketika tutupnya dibuka maka dia akan segera keluar meninggalkan ruangan. Dia cepat sekali meninggalkan kawan-kawannya karena tarikan antar molekulnya sangat rendah. Nah, ini yang kita fokuskan untuk pelajari hari ini. Antara tiga fase atau tiga wujud ini bisa terjadi siklus untuk zat murni. Dari cair bisa menjadi gas, dari gas bisa menjadi padat, dari padat bisa menjadi cair lagi, gitu. Nah, untuk nama perubahannya dari cair menjadi gas disebut menguap. Kemudian sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut mengembun, dari cair menjadi padat membeku, dari beku menjadi cair disebut mencair, kalau dari gas menjadi padat deposisi atau kristalisasi biasanya disebutnya. Kemudian kalau dari padat menjadi gas disebut menyublim atau sublimasi. Nah, di sini ada dua tanda panah yang berbeda ya. Ada tanda biru dan ada merah. Apa sih maksudnya? Kalau biru dari cair menjadi padat, ini artinya melepaskan panas sehingga menjadi lebih dingin. Tarikan antar molekulnya menjadi lebih lemah dan semakin rapat. Tapi kalau mencair, maka antar molekulnya itu dijauhkan jaraknya, sehingga untuk menjauhkan itu memerlukan energi atau panas, sehingga berwujud cair. Kalau ingin jarak partikelnya lebih jauh lagi, maka dipanaskan lebih tinggi lagi, hingga akhirnya semakin berjauhan dan menjadi uap menguap. Nah, jadi intinya, kalau yang ingin menjadi wujud yang lebih padat, ikatannya lebih rapat, maka harus melepaskan panas. Tetapi kalau ingin ikatan yang semakin renggang, maka harus menyerap panas. Ini dilambangkan biru dan merah. Merah untuk menyerap panas, biru untuk melepas panas. Nah, sekarang kita melihat perubahan materi. Jika dilihat dari pergerakan molekulnya, nah zat padat cenderung tidak bergerak ya. Tetapi di sini masih ada pola bagaimana antar molekul itu saling berhadapan. Nah, ketika dia sudah dipanaskan, maka antar molekul itu saling berjauhan. Bisa bergerak lebih bebas. Nah, ini contohnya adalah untuk molekul air H2O. O-nya berwarna merah, H-nya berwarna biru. Nah, adapun kalau dia dipanaskan lebih besar lagi suhunya, maka pergerakan molekulnya akan semakin kuat. Dia mendapatkan energi sehingga jarak antar molekulnya berjauhan dan hingga pada akhirnya dia akan menjadi gas. Jadi, saat dipanaskan jarak molekul semakin jauh. Wujud bisa berubah jika penyerapan energi mencukupi. Dan sebaliknya, saat didinginkan jarak antar molekul merapat. Wujud bisa berubah jika pelepasan energi mencukupi. Ini masih yang tadi. Yang merah menunjukkan menyerap panas, yang biru melepas panas. Oke, di sini masih membicarakan perubahan materi. Apakah kalian masih ingat nama-nama perubahan wujud tadi? Dari padat menjadi cair, kita sebutnya apa tadi? Mencair ya. Kemudian kalau dari cair menjadi padat, namanya membeku. Kemudian kalau dari cair menjadi gas, namanya menguap.
Dari gas menjadi cair disebut mengembun. Kemudian dari gas menjadi padat disebut mengkristal atau deposisi. Kemudian dari padat menjadi gas disebut menyublim. Nah, tadi perubahan dari padat menjadi cair disebut apa? Masih ingat ya? Mencair. Nah, contohnya apa saja sih untuk mencair? Ini adalah contoh dari es, air es yang mencair. Karena mendapatkan panas dari sekitar, maka kristal esnya mencair. Nah, contoh lainnya adalah ini, proses peleburan besi atau peleburan logam. Memerlukan suhu ribuan derajat sehingga besi yang padat itu bisa meleleh dan mencair ya. Meleleh atau mencair. Contoh yang lainnya adalah lilin. Jadi kalau kita melihat mencairnya itu adalah pada bagian ini, dari padat menjadi cair ini. Jadi perubahan fisikanya. Bisa juga kita contohkan coklat yang terkena panas kemudian meleleh. Jadi meleleh atau mencair itu adalah memang perubahan dari padat menjadi cair melalui pemanasan, bukan dari padat yang dilarutkan ke dalam air, itu namanya terlarut. Jadi beda antara mencair dan terlarut. Jadi kalau kita membuat air gula, itu bukan mencair namanya, tetapi gulanya melarut. Ukuran gulanya semakin kecil. Nah, contoh selanjutnya adalah cair menjadi padat. Masih ingat apa namanya? Ya, membeku. Contoh membeku ini adalah gambar orang mencetak gula aren ya. Jadi nanti ketika sudah dingin, maka ini akan dilepas dari cetakannya berbentuk silinder. Contoh yang lainnya adalah membuat es buah, es lilin buah. Nah, kalau esnya dari buah asli seperti ini lebih sehat daripada yang aroma, karena kalau yang aroma itu kita hanya mendapatkan aromanya saja dan rasanya, tetapi tidak mendapatkan nutrisinya. Nah, kalau ini contoh buku yang lain adalah membuat es cube, ya. Kemudian contoh lainnya adalah mencetak coklat. Jadi dilelehkan dulu coklatnya, kemudian baru dicetak sesuai bentuk yang kita inginkan. Untuk perubahan dari cair menjadi gas, namanya apa tadi? Menguap. Contohnya adalah saat kita menjemur baju, baju yang basah akan menjadi kering saat diangin-anginkan atau terkena panas matahari karena air yang menempel pada baju menguap. Contoh lainnya adalah saat kita merebus air. Nah, itu nampak uap air yang pergi ke udara ya, yang lepas ke udara. Kenapa? Karena mendapatkan panas sehingga jarak antar molekul air berjauhan sehingga bergerak lebih jauh meninggalkan kawan-kawannya menjadi fase gas. Contoh lain adalah ini. Ini adalah petani garam yang mengeringkan air laut ya. Air laut dikeringkan, kemudian setelah airnya menguap, maka terdapatlah kristal garam ini akan menjalani proses lebih lanjut yaitu pelarutan kembali, kemudian disaring, baru dikeringkan kembali. Didapatlah garam yang lebih bersih. Jadi saat penguapan air laut itu garamnya tidak ikut menguap, hanya airnya saja. Nah, untuk perubahan dari gas menjadi cair, masih ingat namanya? Mengembun ya. Mengembun. Contoh mengembun ini bisa kita lihat pada pagi hari pada tanaman-tanaman itu karena tanaman itu bersuhu dingin, maka udara yang mengandung uap air itu uap airnya menempel di tumbuhan-tumbuhan sehingga terdapat embun. Nah, bisa juga pada kaca. Ini nampak kaca yang luar mengembun, artinya pada bagian dalam di sana itu dingin sehingga terdapat embun di luar. Nah, ini juga berarti di dalam itu adalah dingin sehingga ini embun ini berasal dari udara sekitar. Udara sekitar gelas ini terdapat uap air. Apa sih buktinya kalau ini memang dari udara sekitar? Misalkan ini warnanya adalah merah, maka warna embunnya kan tetap tidak berwarna kan? Kalaupun dijilat, dia tidak ada rasa. Artinya embun itu bukanlah dari cairan dari dalam gelas, tetapi dari udara sekitar gelas.
Ini kita bisa ibaratkan, ketika kita itu menjadi seorang yang emosional, temperamen, maka mungkin kita akan dijauhi oleh kawan-kawan, tidak ada yang mendekat, menjauh. Tapi ketika kita menurunkan energi kita, kita melepaskan panas kita, melepaskan dendam kita, maka kita akan mendapatkan kawan. Jadi ibaratnya mengembun gitu ya. Tapi kalau panas menguap, kita tidak pernah melihat gelas berisi kopi panas itu di luarnya ada embun. Kenapa? Karena uap air tidak mau nempel gitu. Tapi ketika es itu pada menempel. Ketika sudah suhunya sesuai dengan ruangan, maka embun itu akan lepas kembali. Itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari materi ini. Oke, yang selanjutnya adalah perubahan dari gas menjadi padat. Kita sebutnya adalah mengkristal atau deposisi. Oke, contohnya ini adalah kapur barus yang dipanaskan. Dia kapur barusnya bercampur dengan pengotor ya. Perubahan dari padat menjadi gas ini disebut menyublim. Nah, kemudian karena di sini ada es batu, maka proses penyubliman ini langsung dilanjutkan dengan proses deposisi, yaitu dari gas langsung terbentuk kristal. Nah ini namanya proses deposisi. Tapi untuk penguapannya sublimasi. Jadi ini dua proses sekaligus dalam contoh ini. Sublimasi dulu, baru deposisi. Nah dari ini yang menguap adalah kapur barusnya saja, untuk pengotornya tidak. Selanjutnya adalah contoh dari padat menjadi gas. Padat menjadi gas, contohnya menyublim ya. Ini sering kita jumpai pada kapur barus. Kapur barus itu kalau kita biarkan lama-lama dia akan semakin kecil. Kemana dia? Nah, karena memang dia akan terjadi perubahan dari padat ini, berkurang sedikit-sedikit dia akan menjadi uap ke udara, memberikan aroma di sekitar. Biasanya untuk mengharumkan baju atau mengusir serangga. Ada juga yang berwarna putih. Ya anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang perubahan wujud zat. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik ya.